Hai guys, balik lagi ke channel Agus Jalan Channel. Kali ini gue bakalan mereview atau video gue yang keempat ini gue bakalan mereview sedikit tentang hobi baru gue, yaitu adalah sepeda. Nah, kalau kalian yang para newbie sama kayak gue newbie, itu ada dua sepeda yang kalian pasti harus miliki nih. Yang pertama ada full bike yang kalian harus beli. Yang kedua adalah ngerakit guys, karena bener-bener ngerakit ini sensasinya beda seperti yang gue lakuin saat ini. Jadi nanti gue bakalan nge-review sedikit sepeda kedua gue di video gue yang keempat ini tentang ngerakit sepeda. Kurang lebih gue ngejalanin kurang lebih hampir 1 bulan. Tapi kalau kalian budgetnya besar sih enak sih, bisa sehari jadi juga bisa. Cuma karena ini saya nyicil dikit-dikit, akhirnya baru terkumpul 1 bulan dan baru bisa gue kenalin ke kalian semua guys. Oke, sebelum kalian lanjut lagi ke video gue nggak berhenti-hentinya aku mohon ketik like, comment, and subscribe. Oke guys. Oke, baik lagi ke video gue. Jadi sebelum kalian lihat detailnya sepeda gue bro, itu kalian harus tahu nih, kurang lebih ada 20 bagian yang di sepeda yang mungkin gue baru pertama kali dengar, mungkin kalian juga pertama kali dengar ya. Ya, itu ada beberapa mungkin bagian yang gue mungkin baru pertama kali denger, nih apa sih gitu. Nah, ini gue bakalan cerita sedikit ke kalian yang para baru seperti gue, apa sih nama-namanya. Oke, pertama gue bakal ngejelasin tentang yang pertama adalah saddle, yaitu adalah tempat duduk nih guys. Nah, ini ada namanya saddle. Yang kedua adalah set post. Apa sih set post? Itu adalah nih guys, besi untuk pengakit antara frame sama tempat duduk, namanya set post guys. Ya, terus yang ketiga adalah di sini ada namanya rear suspension. Jadi biasanya ini untuk sepeda full sus ya. Jadi artinya untuk ada shock depan sama shock belakang, ini namanya rear suspension atau shock belakang. Terus yang ketiga adalah di sini guys, kalian pasti tahu dong, ini namanya adalah apa? Ban. Betul, bukan donat ya guys, ini namanya ban. Terus yang ketiga adalah yang selanjutnya, sorry saya jadi lupa, yang selanjutnya adalah ini namanya adalah sprocket di sini guys. Terus di sini ada namanya RD. Nah, itu namanya RD. Nah, sebelum kalian lihat detail sepeda gue bakalan ngejelasin ada beberapa bagian yang tadi gue jelasin guys, ya kan. Ada kurang lebih 19 sampai 20 bagian yang pertama kali gue denger, ya kan. Gue pertama kali ini apa sih namanya, ini apa sih. Mungkin kalau yang awam seperti kayak gue bakalan mereview yang mungkin kalian bisa sedikit-sedikit lebih ngerti apa sih namanya. Otomatis yang pertama adalah di bagian atas nih guys, langsung saja ya. Di sini ada namanya itu, kalau kita sebutnya stang ya guys ya. Cuma di dunia persepedaan namanya adalah handlebar. Ini namanya stang juga sih guys ya, handlebar. Yang kedua adalah di sini guys, ada namanya di sini itu namanya stem ya guys ya. Ini ada stem nih, jadi itu buat penghubung antara handlebar dengan frame, namanya stem. Oke, nanti guys, yang ketiga adalah handle ram. Nah, kalau ini sih standar sih, handle ram ada 2, handle ram depan sama belakang. Terus yang ini adalah fork atau suspension atau shock breaker depan, apalah itu artinya ini fork depan. Terus selanjutnya ada rim atau velg, terus ada ban. Terus di sini ada brake caliper yang buat jangkram antara piringnya ini biar berdiri dia cakram ya. Terus di sini ada cakram. Terus di dalamnya ada hook. Dalam ini guys. Selanjutnya adalah tentu aja yang buat kalian atau
motor gue sendiri buat nanti duduk adalah namanya apa guys, saddle atau tempat duduk ya guys. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah set post. Set post ini adalah besi yang menghubungin antara tempat duduk saddle ya dengan frame. Di sini ada lock-locknya buat naikin atau nurunin guys. Terus di sini ada namanya rear suspension ya, suspension. Terus di sini ada namanya FD. Jadi kalau misalnya kalian yang punya gear yang ada dua, kebetulan ini cuma satu. Jadi kalau misalnya gear kalian ada dua, itu ada di sini tuh namanya FD. Di FD, di sini RD. Gitu. Jadi fungsinya buat mindahin gigi aja sih guys sebenarnya. Terus di sini ada crank, terus rantai, gear set, terus ini RD guys. Terus kemudian ini ada namanya di sini itu sprocket. Terus tentu aja yang paling besar apa guys namanya, ini frame. Nah ini frame gue nih guys. Udah. Oke. Nah ini dia nih guys penampakan sepeda full bike gua, sepeda gua yang kedua yang tadi gue cerita kurang lebih 1 bulan ya gue ngerakit. Inilah hasilnya ya. Sebenarnya nggak banyak sih bedanya sama sepeda-sepeda mungkin punya teman-teman gua atau punya kalian semua di rumah guys. Cuma kenapa aku begitu excited sama sepeda ini adalah ini sepeda yang pertama kali gue rakit, yang pertama. Yang kedua, sepeda ini bannya itu ukurannya 29. Jadi kalau misalnya sepeda itu ada yang 26, 27,5, di sini 29. Jadi cukup besar, cukup tinggi. Terus yang ketiga, ini adalah sepeda yang buat gua pertama kali agak nguras tabungan gua guys. Jadi lumayan kalau buat hitungan newbie kayak gua ya gitu. Nah pertama aku bakalan review adalah frame pertama ini. Yang bakalan aku review adalah ini adalah frame United Epsilon T1. Jadi kalau misalnya ada Epsilon T5, T6, ini T1. T1 ini adalah frame satu-satunya United yang size-nya bisa dipakein ban 29. Mungkin kalau misalnya di video di YouTube sepeda yang lain ada yang T6 bisa nggak sih kasih 29, T5 bisa nggak sih? Gue bilang nggak bisa guys, karena sebelum gue beli ini gue sudah nanya beberapa teman gue dan di beberapa toko sepeda ya. Jadi yang bisa dipasangin dengan size 29 itu adalah Epsilon T1. Oke. Terus ini tentatif harganya ya. Jadi di sini gue nggak bakalan nge-review harga, jadi gue bakalan nge-review gue makainya apa sih, merek apa sih gitu. Terus yang kedua, rear suspension gue adalah gue pakai Santur tipenya Rydon. Ini lumayan sih kalau dipakai buat jalan-jalan berlubang, enak. Terus di sini di fork depan gue pakai Travel 160 merek Epixon. Ini juga gue nggak bakal nge-review harganya berapa, kalian bisa cek sendiri lah di online shop atau di toko sepeda yang lain. Ini ukuran travelnya 160, forknya 29. Terus untuk depannya aku pakai ban Maxxis yang Arden. Jadi tipenya Arden, ukurannya 29. Remnya aku pakai Patrol depan belakang, ban depan belakang juga sama. Di kembangan ban depan ini sama belakang ini aku pakai ban yang memang kembangannya tuh nggak terlalu nggak terlalu dekat ya. Jadi kalau misalnya kalian buat manuver sama buat di jalan-jalan, misalnya jalan tanah liat yang habis kena hujan, ini nggak bakal lebih enak lah, nggak bakal donat. Itu versi gue ya menurut gue, karena di sepeda gue sebelumnya yang gue pakai Ferrari Cosset 4.0 itu ketika aku jalan di jalan-jalan lumpur atau tanah liat itu langsung menggumpal di sini guys, jadi benar-benar nggak bisa jalan. Nah betul. Terus di sini, sedangkan di sini gue pakai kerennya itu
mereknya Raceface. Jadi ya ini selera sih. Cuma di sini gue pakainya kerennya Raceface karena gue seneng banget ya sama tip model-modelnya, sama warnanya juga menurut gue oke lah. Terus untuk RD di belakang sini guys, gue pakainya Deore yang 10 speed. Sebenarnya untuk RD ini kalau untuk sepeda menurut gue ya guys ya, itu mau pakai 9 speed, 10 speed, sampai 12 speed, sampai 15 speed sih selera ya, tergantung kalian mau pakai di mana. Kalau makainya di enduro all mountain sebenarnya kalau buat 9 speed masih cukup, karena lebih spesifiknya lo punya sepeda yang fork depannya itu tinggi sama suspensi belakangnya bagus. Kecuali kalau misalnya lo pakai di jalan aspal atau di jalan buat sehari-hari dan memang treknya jauh-jauh, itu mungkin bisa sampai 12 speed, 15 speed lo mungkin enak. Itu versi gua ya. Terus lanjut lagi ke stang, langsung aja guys ke stang. Ini aku pakai handlebarnya merek Farm, jadi bener-bener ini handlebar yang lebar. Jadi kalau misalnya kalian lihat di toko-toko sepeda yang mungkin kalian bisa rekomen ya, ini referensi nih sepeda gue pakai handlebar apa sih, gue rekomen pakai ini guys. Nah, jadi bener-bener menurut gue sporty banget dan lebar, jadi bener-bener buat kestabilan kita saat bersepeda enak banget gitu. Oke, sebelum gua closing nih, nah ini dia penampakan sepeda gua nggak tahu namain dia apa, cuma yang jelas sepeda gua ini sepeda kebanggaan gua saat ini adalah pakai frame United Epsilon, fork depan gua pakai Santur Eviction, terus gua pakai RD Deore 10 speed, dan yang gue paling suka di badan sepeda ini adalah sini nih guys. Gue suka kerennya, gue suka banget. Terus gue suka suspensi belakang juga, gue demen. Dan gue suka warna frame cukup oke. Nah, jadi sekali lagi ini sepeda yang gue rakit pertama kali. Jadi pasti yang lebih senior daripada gue banyak banget, yang lebih mahal mungkin lebih banyak. Cuma kalau kalian rakit mungkin beda sensasinya. Jadi yang ngambilnya buat beli apa, besok buat beli apa, buat beli apa, akhirnya jadilah sepeda kayak gini. Nah, ini size M, frame-nya untuk bannya size 29. Oke, sebelum closing, cintailah, sebelum kalian suka hobi, cintailah hobi kalian dulu. Karena kalau misalnya kalian bener-bener seneng sama itu hobi, berapapun yang kalian keluarin gak bakal kerasa guys. Tapi kalau misalnya kalian cuma terbawa arus, lagi musim ini kalian suka, lagi musim ini kalian suka, mendingan jangan rakit sepeda, mendingan beli full bike. Pertama, bisa dijual lagi gampang. Yang kedua, jual juga nggak ribet karena nggak perlu kalian iklanin satu-satu. Tapi kalau misalnya kalian benar-benar hobi, boleh dicoba deh saran gue ini. Oke, sekian dulu video dari channel Agus Yamara Harjo. Jangan lupa ya, ketik like, comment, and subscribe biar gue bisa nge-review bermacam-macam apalagi yang baru di hobi gue dan hobi-hobi yang anak masa kini sekarang. Oke guys, see you, dadah.